Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Melatua Panjaitan dengan NIM 3333230102. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial PPM, di mana saya berasal dari kelompok 13 shift pertama. Jadi pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di mana yang pertama ini ada sebuah perusahaan elektronik ingin merencanakan sampling penerimaan tunggal, di mana resiko produsennya itu 5% dengan AQL 0,8. Sedangkan pelanggan perusahaan itu menetapkan resiko juga sebesar 10% terhadap LQL sebesar 2,5%. Terus tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Yang kedua, kita menentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada resiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik dan resiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterima. Dan yang ketiga ada perusahaan tekstil yang melakukan pemeriksaan terhadap satu lot dengan 5.000 produk. Rata-rata cacatnya itu 2%. Diketahui LQL-nya itu 1% dengan risiko 4,5%. Terus LQL-nya itu 5% dengan risiko 7,5%. Lalu ada dua alternatif sampling. Yang pertama itu N-nya 80, C-nya 4, R-nya 8. Dan yang kedua itu ada N-nya 120, C-nya itu 6, dan R-nya 12. Di sini kita harus menilai probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas dengan yang lebih sesuai gitu dengan syarat AQL dan LQL. Jadi seperti itu untuk soalnya. Kita langsung ke RStudio-nya terlebih dahulu. Oke, di sini sebelumnya saya sudah menuliskan sintaksnya. Jadi saya hanya tinggal merepresentasikan saja apa yang sudah saya buat. Pertama-tama di sini akan menginstal package dengan acceptance sampling dan library-nya. Baru kita akan masuk nomor satu, di mana kita mendefinisikan unsur peluang produsennya dengan IQL-nya itu 0,08 atau seperti tadi pada soal itu sebesar 0,8%. Terus ada alfanya itu sebesar 5%, terus resiko produsennya itu satu kurangin alfanya. Di sini udah kita run sebelumnya. Terus yang kedua kita mendefinisikan LQL itu sebesar 2,5%, terus resiko konsumen itu sebesar 0,1% atau 10%. Terus di sini kita akan membuat rencana sampling dengan IQL underscore 1 sama resiko produsen 1, CRP-nya itu LQL 1 dengan resiko konsumen juga 1. Type-nya binomial. Di sini kita akan menampilkan rencana samplingnya dengan N-nya itu plan underscore 1, C-nya seperti itu, dan juga R-nya. Baru kita akan menampilkan evaluasi rencana samplingnya. Di mana di sini kita dapatkan bahwasannya eh, di nomor pertama ini untuk sampel sebesar 469 dengan nilai batas penerimaan atau C itu sebesar 7 dan batas penolakan R sebesar 8, di mana bisa kita lihat hasil evaluasinya bahwa harapan produsen itu tuh telah terpenuhi karena produk dengan 0,8% cacat itu tuh seharusnya yang diterimakan minimal 95%. Tetapi untuk hasilnya yang kita dapatkan, hasil sampling yang dibuatnya itu sebesar 96,29%, sehingga harapan produsennya terpenuhi. Lalu untuk sampling plan itu telah memenuhi harapan konsumen juga karena produknya itu karena produk sebesar eh, karena produk dengan besaran 2,5% itu tuh 2,5% cacat seharusnya yang diterimakan maksimal hanya 10%. Tetapi hasil dari samplingnya itu sebesar 9,93% sehingga harapan konsumennya terpenuhi. Baru kita akan menampilkan QC-nya atau kufranya dengan gambar kurang lebih seperti ini. Oke, seperti itu untuk soal nomor satu. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Di mana untuk soal nomor 2 kita mendefinisikan jumlah lotnya terlebih dahulu yang sudah diketahui, yaitu sebesar 200. Habis itu kita akan mendefinisikan unsur peluang produsennya, di mana AQL yang ada pada soal itu sebesar 0,5% dan alfanya itu sebesar 2%. Oke, jadi untuk resiko produsennya itu satu dikurangin alfa. Itu kita akan mendefinisikan unsur peluangnya dengan LQL sebesar 2% dan resiko konsumennya sebesar 15%. Sini kita run. Kita habis itu membuat rencana sampling dengan PRP-nya itu AQL, terus resiko produsen, terus CRP-nya itu LQL sama resiko konsumen juga. N-nya itu lot-nya. Oke. Terus kita akan menampilkan rencana samplingnya dan kita akan mengevaluasi rencana sampling. Nah, untuk soal nomor 2, hasil yang kita dapatkan yaitu eh, bahwa ukuran sampelnya itu sebesar 484 dengan eh, nilai batas penerimanya 6 dan batas penolakannya 7. Nah, hasil sampling ini bisa dibilang sudah memenuhi harapan produsen karena produk dengan 0,05 yang cacat 0,5%, yang cacat itu seharusnya diterima minimal 98%. Dan hasil yang kita dapatkan itu se- sebesar 98,81%, sehingga hal tersebut eh, memenuhi harapan produsen. Terus kalau untuk di sampling plan itu juga telah memenuhi harapan konsumen karena produknya itu kan 2% yang cacat. 2% yang cacat dengan minimal yang diterima itu maksimal yang diterima sebesar 1,5%. Sehingga dari hasil yang kita dapatkan itu yang dibuat itu sebesar 1,4 atau 1,48%, sehingga bisa dikatakan bahwa harapan konsumennya itu telah terpenuhi. Seperti itu untuk soal nomor 2. Lalu kita akan menampilkan QC kurvanya dengan gambar kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3 atau yang terakhir, di mana di soal nomor 3 ini kita akan mendefinisikan jumlah lotnya terlebih dahulu, di mana lot yang diberikan pada soal nomor 3 ini sebesar 5.000 dengan IQL-nya itu sebesar 1%. Lalu untuk alpanya itu sebesar 4,5% dan LQL yang diberikan itu sebesar 5%. Resiko produsen ya kita dapatkan dengan satu kurangin alpanya. Kita run. Nah, ini untuk soal nomor 3A terlebih dahulu. Di mana untuk soal nomor 3A ini eh, bahwasannya N-nya itu sebesar 80, terus untuk C-nya itu 4 dan R-nya itu 8. Lalu kita akan menampilkan rencana samplingnya dan kita akan mengevaluasi rencana samplingnya. Nah, untuk soal di nomor 3A ini, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah kita dapatkan ini, bahwasannya hal ini telah memenuhi harapan produsen. Karena bisa kita lihat dengan produk 1% dari cacat, dengan 1%-nya si cacat itu seharusnya yang diterimakan minimal 95,5%. Nah, hasil sampling yang dibuat itu sebesar 99,87%, sehingga hasil tersebut memenuhi harapan si produsen. Sedangkan rencana yang sudah kita buat ini tidak memenuhi harapan si konsumen. Kenapa? Karena produk dengan 5% cacat itu yang kita harapkan itu
diterima maksimal sebesar 7,5%. Tetapi hasil yang dibuat itu sebesar 6,2%. Sehingga hal ini nih, hal ini nih melebihi melebihi hasil dari harapan si konsumen atau melebihi batas maksimal penerimaan harapan konsumen. Seperti itu untuk soal nomor 3A. Sedangkan untuk soal nomor 3B, N yang digunakan itu sebesar 120 dengan C-nya 6 dan R-nya itu 12. Lalu eh, untuk di soal nomor 3B ini sama seperti yang tadi, kita akan menampilkan rencana samplingnya, terus mengevaluasi rencana samplingnya. Nah, hasil yang didapatkan untuk soal di 3B ini kurang lebih sama seperti di 3A, di mana hasil hasil untuk alternatif 2 yang atau yang B ini, bahwa hal ini telah memenuhi harapan produsen karena produk dengan 1% cacat itu seharusnya kan diterima minimal 95,5%, tetapi hasil yang dibuat itu sebesar 99,97%, sehingga hasil tersebut eh, bisa dibilang itu telah memenuhi harapan produsen. Sedangkan untuk rencana ini nih tidak memenuhi harapan konsumen karena produk dengan cacat 5% itu kan diharapkan diterima maksimal 7,5%. Tetapi hasil yang dibuat atau yang diterima itu sebesar 60,63%, sehingga telah melebihi batas maksimal penerimaan harapan konsumen. Jadi seperti itu untuk soal di nomor 3B. Oke, mungkin seperti itu tutorial tugas mingguan dari eh, tutorial PPM di modul 4 ini. Akhir kata saya Togar Muloto Panjaitan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.